أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به أما الهدى شبق العلم في الوجود بأسرها فقلها في الحقيقة مبتدأ أعني بذلك نور من شد الوراء وعلى الشرات السريفة مهتدى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sikap orang arif ketika dianugerahi ahwal tajrid dan ahwal istiglal. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbabi minasyahwati hapiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bi tajridi inhitatu anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk lepas dari kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu di sana, termasuk syahwat yang tersamar, dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah melepaskanmu dari itu, sama saja dengan mundur dari tekad yang luhur. Tajrid adalah sebuah kondisi di mana seorang tidak memiliki kesibukan duniawi. Sebaliknya, istiglal adalah sebuah kondisi di mana seorang memiliki kesibukan duniawi. Yang dimaksud kesibukan duniawi adalah kesibukan yang tujuan akhirnya bersifat keduniaan, seperti bekerja, berdagang. Keinginanmu untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam menjalaninya, padahal Allah telah menyediakan semuanya sarana itu untuk kau jalani. Jadi dijalani bekerja dan berdagang. Bahkan saat menjalinnya pun agamamu tetap terjaga. Sifat tamak tetap jauh darimu. Ibadah lahir dan keadaan batinmu juga tidak terganggu. Maka keinginan semacam itu termasuk syahwat yang tersamar. Dianggap syahwat karena kau tidak mau menjalani kehendak Tuhanmu dan lebih memilih kehendak sendiri, disebut tersamar. Karena sekalipun pada lahirnya keinginanmu ialah menjauhi dunia dan mendekatkan diri kepada Allah, namun keinginan batinmu yang sebenarnya ialah agar mendapatkan popularitas dengan ibadah dan kewalianmu supaya orang-orang mendatangimu dan menjadikanmu panutan. Untuk itu kau pun rela meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaanmu, yaitu mencari kehidupan duniawi. Orang-orang arif menyatakan bahwa kedekatan manusia dengan seorang murid yang belum mencapai kesempurnaan bisa menjadi pembunuh, bisa menjadi racun pembunuh bagi diri murid itu, karena bisa jadi murid itu akan terdorong untuk menjauhi kewajiban-kewajiban ibadah dan zikirnya karena ia lebih suka mengharapkan apa yang akan diberikan oleh manusia. Jadi kalau bisa seorang murid tetap renggang kepada orang-orang yang bersifat. Jadi sebisa mungkin orang-orang murid tetap renggang. Sebaliknya, keinginanmu untuk bekerja dan berusaha keras mencari penghidupan duniawi, padahal Allah telah menyediakanmu untukmu dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Misalnya dengan dipenuhi semua sandang dan panganmu,
dan kau pun merasa tenang dan damai meski kekurangan. Bahkan kau tetap bisa terus beribadah dengan tekun, maka sikap seperti itu sama saja dengan mundur dari tekad yang luhur. Karena kau sekarang cenderung bergantung kepada makhluk, padahal sebelumnya kau bergantung kepada Sang Holik. Sebenarnya, berbaur dengan orang-orang yang sibuk mengurusi dunia saja sudah cukup membuat tekad luhurmu ternodai. Oleh karena itu, yang wajib bagi para syalik, peniti jalan menuju Allah, ialah tetap diam di tempat yang telah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah untuknya, sampai Allah sendiri yang akan mengeluarkannya dari tempat itu. Hendaknya ia tidak keluar sendiri dari atas kehendak sendiri, atau karena bisikan setan, sehingga ia akan tercebur ke lautan terasingan dan jauh dari Allah. A'udzubillahi min dzalik. Jadi di sini Al-Hikam menerangkan bahwa tajrid itu adalah sebuah kondisi di mana orang-orang tidak memiliki kesibukan duniawi. Seorang yang tajrid tidak memiliki kesibukan duniawi. Dia hanya sehari-harinya, dia hanya beribadah kepada Allah, sunatnya, wajibnya, kodok, terus tahajudnya, duhanya. Dia selalu sehari-harinya mendekatkan diri kepada Allah. Kesatu, tajrid. Kedua, istighal. Istighfar adalah sebuah kondisi di mana seorang memiliki kesibukan duniai. Orang makom istighal ini dia mempunyai pekerja kantoran, bekerja di pabrik, berdagang, dan lain-lainnya. Dia sibuk sekali dengan urusan-urusan dunia. Itu adalah makom istighal. Beda lagi, jadi ada dua, ada kesatu tajrid, kedua istighal. Keinginanmu untuk menjauhi sebuah sarana penghidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam menjelek, padahal Allah telah menyediakan semua sarana itu untuk kau jalani. Bahkan saat menjalannya pun agamamu tetap terjaga, sifat tamak tetap jauh darimu, ibadah lahir dan keadaan batinmu juga tetap terjaga. Maka keinginanmu semacam termasuk syahwat yang samar. Wallahu a'lam. Jadi ada dua. Kesatu, makom tajrid. Kedua, makom istiqlal, di mana makom tajrid tidak memiliki kesibukan dunia. Makom istiqlal sebaliknya, dia sibuk sekali dengan urusan-urusan dunia seperti berdagang, bekerja kantor, bekerja di pabrik. Itulah di antara duanya. Wallahu a'lam.